kita masuk ke tema inti yaitu tentang business travel, karakter. Tadi karakter pribadi kita sesuaikan dengan karakter yang ada dengan bisnis kita. Business travel itu Bapak Ibu, dia itu musiman. Ya, catat nih, beda dengan bisnis makanan. Makanan ya, ya benar musiman juga setiap pagi, siang, sore, tapi kan setiap hari. Kalau bisnis travel itu musiman, Bapak Ibu. Jadi ini lagi low season, ya perhatikan. Bulan apa low season? Bulan Oktober, November, September, Oktober, November. Son itu low season. Kalau mau bikin paket di sini, ya paket kelompok, paket tim gitu kan, satu pesantren mau berangkat gitu, ini ambil son gitu. Karena di bulan Desember, waduh, harga udah naik, kebutuhan tinggi, ya jualan agak gampang walaupun harga naik. Karena orang ngambil waktu nggak ada lagi. Orang liburan ya bulan Desember, ya molor-molor Januari. Nah, kenapa bulan Juli atau Agustus masih high season? Karena habis ditutup musim haji. Ya, Bapak Ibu paham ya? Karena musim haji ditutup kayak apa di kerangkeng gitu kan, lapar begitu dibuka kerangkengnya lari semua gitu loh. Maka orang pun menyiapkan mulai dari bulan eh, Juni, sebelumnya apa? April, Mei, Juni, Juli. Itu dia udah kerja tapi nggak bisa berangkat. Nah itu kenapa di Samira kita bisa ujroh dulu karena orang itu nggak bisa berangkat. Syaratnya 10 juta ya Bapak Ibu. Jamaah kasih 10 juta itu bisa dicairkan ujrohnya. Maka Bapak Ibu nanti kita ajari gimana cepat punya penghasilannya. Terus di luar musim biasanya sepi. Nah, maka butuh butuh strategi. Maka hari ini kita pameran gitu kan pahamnya maksudnya ya. Kalau Desember ada pameran nggak ada Bapak Ibu Desember itu kerja. Ya, Juli eh, apa namanya? Musim haji kita pameran. Karena kita nggak bisa jualan. Maksudnya kita nggak ada keberangkatan gitu loh. Jadi semua ada polanya dan ini juga bagian dari ilmu. Permintaan tinggi saat musim liburan, cuti bersama atau Syawal nih, umroh Syawal, akhir tahun, ya, atau musim haji umroh. Oh, bukan. Ini artinya all travel umum ya. Tetapi kalau musim umroh haji, musim haji umroh tutup, Bapak Ibu. Ya, di luar musim biasanya lebih sepi, sehingga butuh strategi. Nah, bikinlah promo-promo di sini, gitu kan. Ini berarti karakternya musiman. Berarti Bapak Ibu apa karakter yang dilakukan? Bikin mapping di rumah tuh. Ya, di musim pasca haji aku harus dapat 5 bus, harus dapat 10 bus, harus dapat satu pesawat itu di mapping semua itu. Ada berapa? Satu pesawat kan 10 bus. Jadi misalnya dari bulan Juli sampai bulan Desember itu 10 bus misalnya berarti satu bulan bisa 2 bus 3 bus itu dibuat sendiri Bapak Ibu di mapping namanya ya karena bisnis kita bisnis musiman nanti Januari tinggi Februari masih lumayan mulai pertengahan Februari itu udah low lagi nah makanya itu mulai musim dingin ya musim dingin low season lagi ya Bapak Ibu boleh yang nggak kuat dingin diajak di tak bulan-bulan ini bulan lagi panas nih lagi musim panas tapi yang nggak kuat panas bisa dijual di bulan Januari ya Januari Februari begitu tahun tahun ini yang Januari sebelum musim haji kan sempat kamar nggak ada hotel nggak ada ingat nggak Bapak Ibu info itu banyak di TikTok Samira tenang aja Bapak Ibu karena kamarnya udah dipesen setahun ya kan dan orang nggak dapat kamar itu berarti dia tidak mendaftar di Psikopatu. Karena syarat daftar di Psikopato itu pesawatnya TP dapat, terus hotel di Mekah dan Madinah mesti harus dapat. Kalau nggak dapat, kenapa diterbangkan? Mestinya nggak boleh diterbangkan. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau di Samira di backup langsung Kementerian Pariwisata untuk hotelnya, sehingga dijamin
tidak hanya dapat tapi juga terpercaya karena pilihannya dari Departemen Pariwisata Arab Saudi. Terus yang kedua, tergantung pada brand trust, trust bis, tergantung kepada kepercayaan bisnis ini. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan track record, ya kalimat orang terhadap diri kita. Begitu negatif, dia cerita ke banyak orang, kita susah jualan, kita susah bisnis. Ya, makanya bisnis di bidang jasa itu kata kuncinya adalah terpercaya. Maka Samira jaga betul itu nama besar ini gitu. Makanya saya sering katakan nggak mungkin mau nipu kok 100 miliar Samira. Omsetnya aja 2T. Nipunya paling enggak 10T gitu loh. Dan 10T nggak ada penipuan 10T, Bapak. Penipuan itu paling banyak 100 miliar. Kita udah 2T, udah jauh meninggalkan 100 miliar. Makanya saya pribadi mau menjalankan usaha ini pada perusahaan Samira karena sudah track recordnya dan kapasitasnya sudah memadai lah untuk kita jadikan partner. Kan saya juga punya kepribadian, saya punya marwah, saya punya persona gitu Bapak Ibu. Saya nggak semua saya mau ambil sebagai tim partner dalam saya berbisnis. Apalagi untuk masa depan anak cucu saya cari partnership yang betul-betul tangguh, yang bisa merecovery persoalan kita di masa depan. Biro travel banyak Bapak Ibu, tapi track record saya belum ngerti. Ya kan? Samira mau keluarin duit. Jadi tidak semua untung Bapak Ibu. Saya tahu betul karena saya sudah mulai duduk-duduk bareng lah sama BOD ya, sama direktur. Kadang-kadang juga ngobrol. Kemarin Medan tuh zong kita nggak ada untung sama sekali. Bahkan Tombo itu kadang-kadang keluar. Oh, zong aja mau dikerjain itu. Ya, jadi bisnis itu tidak mesti selalu untung Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kalau kita mitra itu dipastikan untung terus karena kita tidak bermodal Bapak Ibu. Paham ya? Terus apa ini? Sekali ada kasus penipuan atau gagal berangkat, udah. Saya heran Bapak Ibu. Kok ada ya? Maksudnya gini. Kok ada orang udah kadung kemarin penipuan. Mitra Samira pindah ke tempat yang ada penipuan itu. Maksudnya dia pindah ke biro yang di stigma menipu itu gitu. Padahal tanpa nipu aja itu susah banget. Betul enggak? Apalagi sudah stigma itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, service oriented. Ya, jelas tidak sekedar menjual tiket atau paket umroh. Ya, kita ini menjual enggak udah. Supaya kita service oriented tidak sekedar jual brosur. Ya, kita itu yang kita sampaikan tuh konsultasi, Bapak Ibu. Konsultasi, solusi. Ya, kalau hanya sekedar jual paket itu ya semua orang bisa. Makanya Bapak Ibu harus knowledgement, harus cukup pengetahuan. Bahasa saya, gelas itu kalau bisa luber-luber airnya gitu, saking penuh pengetahuan. Sehingga orang dapat manfaat. Orang ngerti konsep itinerary, ya, transportasi, akomodasi, pendampingan di perjalanan, ya, kualitas pelayanan, sehingga yang terjadi repeat order. Ya ada 10.000, 100.000 jamaah Samira yang akan dibawa ke RO, repeat order. Ini lagi disusun umroh plus Mesir, umroh plus Aqsa, umroh plus mana lagi Uzbekistan, tempat wisata-wisata halal itu. Ya, untuk apa? Jamaah repeat order. Jadi Bapak Ibu segera raih jamaah-jamaahnya yang pertama kali umroh. Jadi Bapak Ibu itu kadang-kadang distract. Tidak bisa memisahkan antara jamaah yang pertama umroh atau yang sudah repeat order. Yang repeat order dikotain sendiri, yang pertama dikotain sendiri. Ya, karena beda karakternya. Yang yang sudah pernah umroh ini nanti dikasih tambahan destinasi kemana kalau selain umroh gitu.
Tapi yang umroh pertama jangan dikasih destinasi macam-macam. Ibaratnya biar aja umroh aja dulu, fokus gitu. Umroh pertama biasanya malah diajak ke Turki lah. Nanti kesan umrohnya hilang Bapak Ibu. Ya, makanya cepat-cepat raih jamaah atau market yang pertama. Nanti yang database repeat ordernya Bapak Ibu bisa tawarin wisata halal yang lain. High kompetitif, persaingan tinggi. Nah, Bapak Ibu, makanya kita eh, ngajarin Bapak Ibu untuk grabbing market itu jangan di satu kota. Karena kompetisinya tinggi, Bapak Ibu. Ya, se-Indonesia lah digarap tuh. Banyak pemain dari yang skala kecil maupun yang besar. Iyalah, yang siap gelontorin duit. Saya kadang-kadang berpikir begini loh, Bapak Ibu. Kenapa ya Samira kok buka kemitraan? Dia kan bisa ya, gelontorin 1 M aja. 1 M untuk iklan dan gaji karyawan. Itu sudah nggak butuh kita loh sebetulnya. Ya nggak? Karena saya punya temen tuh dia budgetin 200 juta iklan, dia dapatnya 5 M. 5 M. Artinya sebetulnya kita ini diadakan karena untuk penjagaan spiritual, Bapak Ibu. Supaya Samira itu bisa bertahun-tahun, bisa bergenerasi-generasi itu dihadirkanlah orang-orang kayak kita, Bapak Ibu semua untuk menjadi ambil bagian. Padahal sebetulnya lebih repot ya kalau saya sebagai seorangnya Samira ya, perusahaan itu lebih repot. Lebih gampang tuh dia bayar orang udah ditarget, dia bayar iklan ya, iklan nggak bisa ditarget, gedein angka duitnya gitu. Sudah nggak ada ini, tapi masih mau ngurusi kita, minterin kita, ngajak kita lebih tinggi lagi ekonominya, bolak-balik ke tanah suci. Padahal itu bisa dilakukan tanpa hadirnya kita semua loh Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang orang ngomong ke saya itu, "Oh, katanya mau bantu kok disuruh bayar." Beli ininya apanya alat siarnya, ya itu kan cuma untuk MOU kepastian hukum dan bisa diganti dengan menjual satu produk udah selesai. Cuma kadang-kadang karakter Bapak Ibu, sehingga nggak perlu dibahas lagi. Modal relatif fleksibel tuh, karakter bisnis di travel tuh. Ya, saya pernah bisnis rental mobil, modal saya cuma 3 mobil, tapi saya bisa jualan sehari 10-20 mobil. Ya, karena kemudian ikut asosiasi, ikut konsorsium, ikut bareng-bareng, sehingga saling menjualkan satu sama lain. Ya kan? Nah, itulah jasa, jasa perjalanan. Sama di bisnis umroh ini, Bapak Ibu ya modalnya cuma 1,550 itu. Modal selebihnya ya kita kembangkan dengan operasional, itu boleh boleh ditentuin, boleh tidak, boleh berhenti dulu, boleh lanjut terus gitu. Kayak saya sudah jelas modal untuk iklan. Nggak mungkin bisnis kayak gini kita nggak iklan ya, bahasa saya kemungkinan kita nggak punya ilmu itu. Kenapa? Karena saya nggak bisa menembus level-level circle-circle orang di luar tempat saya tinggal. Ya kan, saya bisa masuk ke Kemenaknya Papua, bisa masuk ke Pertaminanya Kalimantan. Itu kalau nggak dengan digital gimana, Bapak Ibu? Nggak mungkin. Makanya sekarang tidak bisa terelakkan ada 5.400 pemasang iklan setiap hari di digital teknologi, di Meta Ads maupun di TikTok. Ya, jadi sudah sangat begitu, Bapak Ibu. Sudah sangat complicated dalam marketnya. Terus dan itu nggak gede ya, nggak gede dibanding dari nilai yang kita dapatkan. Kemudian nomor 6 dipengaruhi faktor eksternal, sangat sensitif terhadap isu global. Tuh kemarin aja ada yang waktu perang Irak, Iran sama Israel tuh, ini jadi berangkat nggak ya? Jadi berangkat nggak ya? Orang udah takut semua. Itu padahal yang perang di mana, lu katanya Saudi ikut-ikutan. Nah gitu-gitu kita jadi takut ya. Ya, nilai tukar rupiah fluktuatif, kena dampak tiket pesawat, harga apa namanya bahan bakarnya naik, kita jadi regulasi pemerintah fluktuatif, kondisi politik macam-macam, bencana alam, pandemi kemarin tuh, waduh, semuanya berpengaruh Bapak Ibu. Nah, kayaknya kita cari akal nih gimana caranya kita
tidak terdinamika, tidak terturbulensi dengan kondisi ini. Yang ketujuh, ngandalin jaringan relasi, hubungan dengan maskapai. Oh, ini urusan Samira ya, hotel, agen, transportasi lokal nih urusan Samira. Nah, ini kita, Bapak Ibu jangan segan-segan masuk komunitas sepeda pagi, senam pagi, komunitas jalan sehat, komunitas apapun lah, komunitas mancing gitu kan. Di situ akan dapat database yang bisa menjadi market kita. Ya, guru-guru, sekolah-sekolah, boleh nggak kita sosialisasi gitu. Semakin luas jaringan, semakin mudah menjual paket. Ya, paket guru bakti untuk guru misalnya. Bapak Ibu potongin paket Safara, potongin 1 jutaan sehingga dapat komisi 1 juta, tapi dapat 1 bus kan 30 juta lumayan. Bapak Ibu berangkat jadi tour leader, jadi gitu. Digital dan promosi online, nah ini tadi udah dibahas ya. Sekarang keberhasilan bis travel sangat dipengaruhi kemampuan promosi lewat media sosial, website, landing page, marketplace, dan aplikasi booking online. Nah ini Bapak Ibu, kita harus ambil bagian. Calon pelanggan sering membandingkan harga, wajar. Nah ini realitasnya. Mereka banding-bandingkan harga. Review. Makanya kenapa kita bikin konten terus di sosial media itu, supaya orang ketemu lagi gitu. Ketemu Samira lagi gitu. Jadi